Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir, kini pihak dari Yoris mengunggah beberapa kejanggalan soal Yosef Subang dan RT terkait kasus ini. Seperti diketahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, di mana korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel dibunuh dengan keji di rumahnya daerah Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi terus memeriksa saksi diantaranya orang terdekat dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel seperti Yosef Hidayah alias Yosef Subang, suami dan ayah korban, Yoris anak dan kakak korban serta Danu yang juga kerabat korban. Pihak Yoris baru-baru ini mengunggah beberapa kejanggalan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Seperti kejanggalan dalam hal laporan terkait adanya pembunuhan ibu dan anak di Subang yang berbeda keterangan. Dalam video yang diunggah pihak Yoris melalui kanal YouTube, Heri Susanto Rabu tanggal 24 November tahun 2021, tampak menampilkan cuplikan keterangan dari pihak kepolisian, Ibtu Karsa dan RT dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Bahwa di kampung Ciseti ini ada pembunuhan, ketika ada laporan kita langsung laporan kepada pimpinan dan menemukan dua korban yang sudah meninggal dunia, yaitu Nyonya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel binti Yosef ditemukan di dalam kendaraan Alphard, kata Ibtu Karsa. Yang pertama menemukan dan melaporkan kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang itu Pak RT-nya, kata Ibtu Karsa. Namun dalam video lain memperlihatkan perbedaan keterangan yang disampaikan Ibtu Karsa dengan RT tersebut. Lalu saya lapor ke Kapolsek dan tidak bisa cepat karena banyak kendaraan, pas mau masuk ke dalam pintu masuk, ada mobil keluar, terus saya bilang, saya mau lapor ada kejadian di rumah Pak Yosef, tiba-tiba ada yang bilang, Pak udah ada yang lapor, ikut saja sama saya. Tiba-tiba pas di TKP orang udah banyak, kata RT dalam video tersebut. Selain itu pihak Yoris juga mengunggah keterangan dari Yosef Subang terkait penemuan awal korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Ke Polsek, ada kenalan kan Pak Aceh, saya bilang itu ada penculikan karena ada bekas ban mobil naik turun, kata Yosef Subang. Menurut dari pihak Yoris, bahwa video tersebut bukan bertujuan untuk menggiring opini masyarakat dan mereka tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Sebelumnya, selain oknum Bampol, kuasa hukum Yoris dan Danu, meminta polisi untuk segera memeriksa Yosef dan adiknya Mulyana. Permintaan kuasa hukum Danu dan Yoris tersebut, terkait kesaksian Yoris bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Yosef dan Mulyana masuk ke dalam TKP dan mengambil full golf. Kuasa hukum Danu dan Yoris, Ahmad Taufan juga mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan pemberitahuan tentang rencana pemanggilan lagi terhadap klien mereka dalam lanjutan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Danu dan Yoris, Ahmad Taufan melalui kanal YouTube Heri Susanto, yang tayang pada Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Dalam klarifikasinya, Ahmad Taufan mengatakan bahwa pihaknya sampai detik ini belum mendapat konfirmasi tentang pengambilalihan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dari Polres Subang ke Polda Jabar. Kami kuasa hukum Yoris dan Danu sampai detik ini tidak mendapatkan konfirmasi apa-apa terkait ada penanganan Polda Jabar atau pengambilalihan Polda Jabar dalam kasus ini, tuturnya. Hanya, tadi pagi konfirmasi ke tim penyidik ada tim gabungan, proses pemeriksaan sudah oleh tim gabungan, ada penyidik dari Polda dan dari Polres, lanjutnya. Soal pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang akan muncul dari saksi-saksi yang pernah diperiksa, menurut Ahmad Taufan, sejak awal pihaknya meyakini bahwa Yoris dan Danu tidak terkait karena mereka mendapatkan bukti dan saksi. Tapi hasilnya apapun tetap harus kita hadapi kalaupun seandainya ada di antara klien kita. Sebaiknya kita tunggu update terakhir pemeriksaan. Kita yakin klien kita tidak bersalah, kalau misalnya ternyata ada, kita akan hadapi, kita juga punya bukti-bukti, kronologi, dan alur ceritanya, papar Ahmad Taufan. Kita berharap apa yang menjadi permintaan Ahmad Taufan segera ditindaklanjuti oleh polisi, agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.